Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan prestasi dengan baik. Pada mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator, kita mempelajari bagaimana seorang pemimpin tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga mampu mengambil keputusan, mengarahkan tim, serta bertanggung jawab terhadap sistem yang dijalankan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana jiwa kepemimpinan tersebut menjadi sangat penting, khususnya bagi kita sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya akan berperan sebagai pemimpin maupun administrator di berbagai institusi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Faktor Pembentuk Jiwa Kepemimpinan. Materi ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya seorang pemimpin yang efektif, mulai dari aspek internal seperti nilai dan karakter, hingga aspek eksternal seperti pengalaman dan budaya organisasi. Adapun pembahasan dalam presentasi kali ini meliputi nilai karakter dan integritas sebagai dasar kepemimpinan, emotional intelligence sebagai kemampuan mengelola emosi, pemahaman dan pembelajaran dalam membentuk kematangan kepemimpinan, serta budaya organisasi yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama mengenai materi kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan dalam organisasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, serta mengkoordinasi individu maupun kelompok agar tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun lembaga kesehatan lainnya, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur seluruh proses pelayanan agar berjalan dengan baik, struktur, dan sesuai dengan standar. Kepemimpinan yang baik sangat dibutuhkan karena pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga mencakup keselamatan, kenyamanan, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Pemimpin harus mampu menciptakan kerjasama yang harmonis antara dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan seluruh staf agar pelayanan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan menjadi sangat penting karena organisasi kesehatan memiliki sistem kerja yang kompleks dan melibatkan banyak tenaga profesional dengan tugas, tanggung jawab, serta latar belakang yang berbeda-beda. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik, koordinasi antar bagian dapat terganggu, komunikasi menjadi tidak efektif, dan pelayanan kepada pasien bisa menjadi hambatan atau tidak maksimal. Hal ini tentu dapat menurunkan kualitas pelayanan, bahkan beresiko membahayakan keselamatan pasien. Mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bijaksana, terutama dalam situasi darurat atau saat menghadapi masalah yang memerlukan penyelesaian segera. Selain itu, pemimpin harus mampu menjaga lingkungan kerja yang nyaman, disiplin, dan kondusif agar seluruh tenaga kesehatan dapat bekerja dengan fokus dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, salah satu fungsi utama kepemimpinan dalam organisasi kesehatan adalah mengelola sumber daya manusia sebagai aset paling penting dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga perlu dibina, diarahkan, dimotivasi, serta dikembangkan kemampuannya agar dapat bekerja secara optimal dan profesional. Pemimpin harus memastikan setiap tenaga kerja memahami tugasnya, memiliki semangat kerja yang tinggi, dan mampu bekerja sama dalam tim. Selain itu, kepemimpinan juga berperan besar dalam meningkatkan mutu pelayanan, baik penerapan standar operasional, prosedur pengawasan terhadap keselamatan pasien, dan peningkatan disiplin kerja, evaluasi kinerja, serta mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi kesehatan akan lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
mengenai jiwa kepemimpinan. Apa sih jiwa kepemimpinan itu? Jiwa kepemimpinan merupakan suatu rangkaian perkembangan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak terjadi secara instan. Individu membangun kemampuan kepemimpinan melalui akumulasi pengalaman hidup, baik dalam konteks akademik, organisasi, maupun interaksi sosial sehari-hari. Setiap pengalaman memberikan peluang untuk belajar menghadapi masalah, mengambil keputusan, serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, proses pembelajaran baik formal melalui pendidikan maupun non-formal melalui pelatihan dan pengalaman lapangan berperan dalam memperluas wawasan dan membentuk pola pikir yang lebih sistematis. Interaksi sosial juga menjadi elemen penting karena melalui hubungan dengan orang lain, individu belajar memahami perbedaan karakter, pengembangan kemampuan berkomunikasi, serta membangun empati. Seiring dengan proses tersebut, terbentuk kematangan emosi yang kemungkinan seseorang mengendalikan diri dalam situasi tertekan, serta kemampuan berpikir kritis yang membantu dalam menganalisis permasalahan secara objektif dan rasional sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kepemimpinan, dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal berasal dari dalam individu, seperti kepribadian, motivasi, nilai-nilai pribadi, serta kemampuan intelektual dan emosional. Kepribadian menentukan bagaimana seseorang merespons situasi dan berinteraksi dengan orang lain, sementara motivasi menjadi dorongan utama dalam mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Nilai-nilai pribadi seperti integritas, tanggung jawab, dan etika menjadi landasan dalam bertindak sebagai pemimpin. Kemampuan intelektual memungkinkan individu berpikir logis dan strategis, sedangkan kemampuan emosional membantu dalam memahami dan mengelola perasaan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi lingkungan, keluarga, pendidikan, budaya organisasi, serta lingkungan sosial yang turut membentuk pola perilaku dan cara berpikir individu. Lingkungan keluarga berperan dalam penanaman nilai sejak dini. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan, sementara budaya, organisasi, dan lingkungan sosial mempengaruhi cara individu beradaptasi, bekerja sama, dan mengembangkan gaya kepemimpinan. Kemudian yang terakhir yaitu dampak dari jiwa kepemimpinan. Dapat dirasakan baik pada tingkat individu maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Individu yang memiliki jiwa kepemimpinan cenderung menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Selain itu, perkembangan pola pikir visioner, yaitu kemampuan untuk melihat peluang dan merencanakan masa depan secara lebih strategis dan terarah. Dalam pengambilan keputusan, individu dengan jiwa kepemimpinan akan lebih mengedepankan pendekatan yang rasional dan etis, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam konteks bidang kesehatan, dampak ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Jiwa kepemimpinan memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja sama secara kolaboratif, mengelola risiko dengan baik, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berorientasi pada keselamatan, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan pasien. Selanjutnya, saya akan membahas nilai-nilai merupakan prinsip dasar yang diyakini oleh seseorang dan menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, serta bertindak. Dalam konteks kepemimpinan, nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pribadi, tetapi juga menjadi arah dalam membangun budaya organisasi. Artinya, nilai yang dimiliki seseorang pemimpin akan sangat mempengaruhi cara kerja tim dan suasana kerja secara keseluruhan. Dalam praktiknya, kita melihat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau keterampilan teknis, tetapi justru oleh seberapa kuat ia memegang nilai-nilai yang benar. Pemimpin yang hebat biasanya konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Lalu, nilai apa saja yang penting dimiliki seseorang pemimpin? Yang pertama adalah kejujuran. Pemimpin yang bersikap jujur, baik dalam berkomunikasi dengan timnya maupun dalam setiap pengambilan keputusan. Kejujuran ini penting untuk membangun kepercayaan, karena tanpa kepercayaan, tim akan sulit bekerja secara optimal. Yang kedua, tanggung jawab. Pemimpin tidak boleh lari dari konsekuensi keputusan yang telah diambil. Justru disitulah letak kepemimpinan yang sesungguhnya berani menghadapi risiko dan tetap berdiri di depan ketika terjadi masalah. Yang ketiga, keadilan. Pemimpin harus memperlakukan seluruh anggota organisasi secara adil tanpa diskriminasi. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan muncul rasa tidak puas yang bisa menurunkan kerja tim.
Yang keempat, profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin harus berpegang pada kompetensi dan standar profesi yang berlaku. Ini penting agar setiap keputusan yang diambil tetap rasional dan berbasis keimanan, bukan sekedar kepentingan pribadi atau tekanan tertentu. Dan yang kelima, komitmen terhadap pelayanan. Ini sangat penting khususnya dalam organisasi kesehatan. Pelayanan kepada pasien harus selalu menjadi prioritas utama. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Namun penting untuk dipahami bahwa nilai-nilai ini tidak cukup hanya diucapkan atau dituliskan. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam situasi nyata, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, nilai ini bukan sekedar teori. Jika dihayati dan dijalankan secara konsisten, nilai ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi seorang pemimpin kesehatan yang berintegritas dan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Pada slide kali ini kita akan membahas karakter utama yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Karakter pemimpin merupakan fondasi utama dalam membentuk kepemimpinan yang efektif. Karakter ini akan mempengaruhi cara pemimpin mengambil keputusan, berinteraksi, dan mengarahkan timnya. Yang pertama, ada disiplin. Pemimpin harus mampu menjadi contoh bagi bawahannya dalam menaati aturan, waktu, dan tanggung jawab. Disiplin menciptakan budaya kerja yang tertib dan profesional. Yang kedua, berani mengambil keputusan dalam organisasi, terutama pelayanan kesehatan. Pemimpin dituntut mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, bahkan dalam situasi penuh tekanan. Yang ketiga, ada tegas. Ketegasan ini diperlukan untuk menegakkan aturan dan menjaga stabilitas organisasi. Tanpa ketegasan, kebijakan bisa tidak berjalan optimal. Yang keempat, ada empati. Pemimpin harus memahami kondisi, perasaan, dan kebutuhan anggota tim. Empati meningkatkan hubungan kerja dan menciptakan lingkungan yang suportif. Yang kelima, ada konsisten. Konsisten menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pendirian yang kuat dan tidak berubah-ubah, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota tim. Yang keenam, ada rendah hati. Pemimpin yang baik terbuka terhadap kritik dan masukan. Sikap ini penting untuk pengembangan diri dan membangun hubungan yang sehat dalam tim. Intinya, karakter ini menjadikan pemimpin bukan hanya sebagai pengarah, namun juga role model dalam organisasi. Selanjutnya yaitu integritas pemimpin. Integritas pemimpin adalah kesesuaian antara nilai, ucapan, dan tindakan yang ditunjukkan secara konsisten dalam setiap situasi. Pemimpin yang berintegritas menjadi teladan bagi seluruh anggota organisasi dan menciptakan budaya kerja yang jujur serta profesional. Adapun ciri pemimpin yang mempunyai integritas yaitu 1. Konsisten antara ucapan dan tindakan. Apa yang disampaikan sejalan dengan apa yang dilakukan sehingga membangun kepercayaan dalam tim. Yang kedua, menjunjung tinggi etika profesi, selalu berpedoman pada standar moral dan kode etik terutama dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan wewenang secara adil dan tidak untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, transparan dalam pengambilan keputusan. Proses keputusan terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak terkait. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kesalahan. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi berani mengakui dan memperbaiki kesalahan. Pentingnya integritas dalam organisasi kesehatan, yaitu dalam keselamatan pasien. Keputusan yang jujur dan etis akan meminimalkan risiko kesalahan medis. Yang kedua, mutu pelayanan kesehatan. Integritas mendorong standar pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Pemimpin yang jujur akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional dipopulerkan oleh Daniel Goleman yang menekankan bahwa kemampuan mengelola emosi sangat menentukan keberhasilan seseorang terutama dalam kepemimpinan. Beliau berkata bahwa keberhasilan kepemimpinan lebih banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelektual. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain secara positif. Selanjutnya kita membahas komponen emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang menurut Daniel Goleman sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan.
Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan kemampuan penting dalam kepemimpinan yang menurut Daniel Goleman lebih berpengaruh terhadap keberhasilan dibandingkan kecerdasan intelektual. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Ini menjadi dasar dalam mengontrol perilaku sebagai pemimpin. Yang kedua ada self-regulation atau pengendalian diri, di mana kemampuan mengendalikan emosi agar tetap stabil terutama dalam situasi konflik atau tekanan. Yang ketiga ada motivation atau motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan. Pemimpin dengan motivasi tinggi mampu menginspirasi tim untuk bekerja lebih baik. Yang keempat ada empathy atau empati, kemampuan memahami perasaan orang lain. Ini penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Yang kelima ada social skills atau keterampilan sosial, yaitu di mana kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun relasi yang efektif dalam tim maupun organisasi. Intinya, emotional intelligence membantu pemimpin dalam mengelola diri sendiri dan orang lain, sehingga tercipta kepemimpinan yang efektif dan adaptif. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengalaman kepemimpinan yang telah dimiliki. Yang pertama, pengalaman dalam memimpin tim kerja, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan anggota tim agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik melalui pembagian tugas dan kerjasama yang efektif. Yang kedua, pengalaman dalam mengambil keputusan strategis di mana setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan peluang serta risiko yang mungkin terjadi ke depan. Yang ketiga, pengalaman menghadapi konflik organisasi. Dalam hal ini, perbedaan pendapat dalam tim disikapi secara bijak melalui komunikasi yang baik serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dan yang keempat, pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu kemampuan untuk mengatur, membimbing, dan mengembangkan potensi agar tim dapat berkontribusi secara maksimal. Yang terakhir, ada pengalaman dalam menghadapi perubahan organisasi yang melatih kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan tetap menjaga kinerja tim agar tetap optimal. Selanjutnya, pada saat ini dijelaskan hasil yang diperoleh dari berbagai pengalaman kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan analisis masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah dan menentukan solusi yang paling tepat sesuai kondisi yang dihadapi. Yang kedua, kemampuan pengambilan keputusan dari pengalaman yang ada menjadi lebih terlatih dalam memilih tindakan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dampak yang mungkin terjadi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ada kemampuan komunikasi. Hal ini terlihat dari kemampuan menyampaikan ide atau pendapat secara jelas, sekaligus mampu mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain dalam tim. Yang keempat, kemampuan manajemen konflik, yaitu kemampuan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif dan adil, sehingga hubungan kerja tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, pengalaman tersebut membentuk kemampuan kepemimpinan yang lebih matang dan siap menghadapi berbagai situasi dalam organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup bagaimana cara anggota organisasi berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Budaya organisasi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap gaya kepemimpinan. Artinya, lingkungan kerja akan terbentuk bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan timnya. Misalnya, dalam organisasi yang terbuka, pemimpin cenderung lebih demokratis dan menerima masukan. Sedangkan dalam organisasi yang kaku, pemimpin cenderung lebih otoritatif dan berorientasi pada aturan. Dalam bidang kesehatan, budaya organisasi yang baik sangat penting dan biasanya menekankan dalam beberapa hal utama. Yang pertama adalah keselamatan pasien, di mana seluruh tindakan harus mengutamakan keamanan, keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Kedua, mutu pelayanan, yaitu memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang terus ditingkatkan kualitasnya.
Ketiga, kerjasama tim. Karena pelayanan kesehatan melibatkan berbagai potensi profesi, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan kompetensi, etika, dan standar profesi yang berlaku. Jadi, organisasi itu tidak hanya memenuhi lingkungan kerja, tetapi juga berperan besar dalam membentuk gaya dan kualitas kepemimpinan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, hubungan faktor-faktor pembentukan kepemimpinan. Faktor pembentuk kepemimpinan saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, di mana nilai dan karakter menjadi dasar dalam membentuk integritas seorang yang memimpin, kemudian konsisten dan dapat dipercaya. Kemudian kecerdasan emosional mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi dan membangun kerjasama tim. Kemudian pengalaman membantu memimpin menjadi lebih matang dalam menghadapi masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Dan budaya organisasi turut membentuk gaya kepemimpinan sesuai dengan lingkungan kerja, sehingga keseluruh faktor tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan adaptif. Kemudian selanjutnya, penerapan dalam organisasi, penerapan dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari kombinasi sebagai faktor yang saling mendukung, di mana pemimpin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan terutama dalam organisasi kesehatan yang dinamis, kemudian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keselamatan pasien sehingga menjadikan prioritas utama, serta mampu meningkatkan kinerja tim melalui komunikasi dan kerjasama yang baik, sekaligus mengelola sumber daya secara efisien sehingga memimpin menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Baik, demikian rangkaian presentasi pada kali ini mengenai faktor pembentuk jiwa kepemimpinan dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa jiwa kepemimpinan tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai dan karakter, kecerdasan emosional, pengalaman, serta budaya organisasi yang saling berkaitan. Diharapkan materi kali ini dapat menambah wawasan kita, khususnya dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga kesehatan yang tidak hanya berkompetensi secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.